Setelah tarif listrik naik, malam ini tarif jalur tol menuju Bandara dan Cikampek naik 10%. Libur sekolah usai, macet meluas di berbagai daerah. Tim Belanda dan Spanyol sama-sama berambisi menjadi juara Piala Dunia 2010. Selamat petang, saudara. Korban tewas akibat ledakan tabung gas di Perum, Tangerang, Banten bertambah menjadi 2 orang. Komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ledakan tabung gas dipertanyakan. Informasi lain, saudara, sejumlah tokoh masyarakat desak Polri untuk tangkap pelaku penganiayaan terhadap aktivis ICW Tama S. Langkun. Peneliti sejumlah rekening mencurigakan dari petinggi Polri. Bergabunglah terus bersama kami di Liputan 6 Petang selengkapnya. Saya Joyasko. Saudara, lagi seorang dari 2 korban ledakan tabung gas di Tangerang, Banten akhirnya meninggal dunia. Korban tewas karena luka bakar yang cukup serius. Komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman ledakan tabung gas ternyata masih sebatas wacana dan hanya sibuk dengan inspeksi mendadak para pejabat. Sisil Lunglai, remaja 15 tahun ini tidak kuasa menahan diri setelah mendapati sang ibu tercinta Nursia meninggal dunia. Tidak hanya Sisil, sejumlah anggota keluarga dan kerabat Nursia juga larut dalam duka mendalam. Nursia meninggal dunia menyusul ledakan tabung gas 12 kg di rumahnya di kawasan Perum 3, Tangerang, Banten. Ia bersama suami Sofyan langsung dilarikan ke rumah sakit Kadar karena menderita luka bakar. Karena kondisi luka bakar yang serius, Nursia dirujuk ke rumah sakit TNI Gatot Subroto. Namun tidak berapa lama Nursia akhirnya meninggal dunia dini hari tadi. Pasti sesak aja gitu kan, sesak aja. Harus dirujuk ke ruang ICU gitu, tapi ICU Gatot itu kan penuh. Terus mau dirujuk ke rumah sakit lain, nggak jadi kita karena nggak hari lagi. Tapi jam 4 sore Kematian Nursia menambah panjang daftar warga yang menjadi korban ledakan tabung gas. Sejumlah pihak menuding musibah kerap terjadi lantaran tabung dan selang tidak memenuhi standar kelayakan. Abdur Rashid melaporkan dari Tangerang, Banten. Dari kasus ledakan tabung gas kita ke laka lantas. Saudara, korban tewas akibat tabrakan maut antara 2 bus pariwisata di Nganjuk, Jawa Timur bertambah menjadi 3 orang. Korban terakhir adalah pengemudi bus Karya Jasa yang sempat dievakuasi dari bangkai bus selama 4 jam, namun akhirnya meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit. 5 dari 18 korban luka-luka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Korban tabrakan antara bus wisata Karya Jasa dan bus Barokah di Nganjuk, Jawa Timur bertambah 1 orang sehingga menjadi 3 orang. Suardiono, sopir bus wisata Karya Jasa, akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Nganjuk. Luka parah di kaki karena terjepit badan bus menyebabkan jiwa sang sopir tidak bisa diselamatkan. Dibutuhkan waktu 4 jam untuk mengeluarkan Suardiono karena warga Bantul, Yogyakarta ini terjepit badan bus sehingga sulit dikeluarkan. Selain Suardiono, 2 korban tewas lainnya adalah Lukman Hakim, Kepala Kantor Pengadilan Agama Jombang yang menumpang bus wisata Barokah, dan penumpang bus Karya Jasa lainnya Sri Ema Umiati, istri Kepala Dinas Dispora Kebumen, Jawa Tengah. kita masih dalam melakukan proses penyelidikan. 3 penumpang masih dirawat di RSUD Nganjuk, sedangkan 2 orang lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Waktu itu saya kan nggak tidur, tapi ada bis nggak tahu tuh, pokoknya sudah tabrakan gitu. Pak Yai di sebelah sana langsung kena kan kepalanya, terus ibu sama dia itu keluar. Kalau saya cuma kebentur kepala sebelah kiri, terus cuma pingsan sebentar, jadi itu langsung nolong mereka ini. Bis yang nyelonong yang di depan atau bisnya ditumpangi, Mbak? Kayaknya yang dari arah sana, Bali.
Sejak siang tadi arus lalu lintas di tempat kejadian sudah mulai lancar. Setelah macet hingga 10 km, bangkai bus Karya Jasa juga sudah dievakuasi ke Mapolres Nganjuk, sedangkan bus Barokah masih berada di TKP. Kecelakaan antara dua bus wisata terjadi pukul 4 subuh dini hari tadi di Desa Bagor, Jalan Raya Nganjuk, Madiun, Jawa Timur. Bus wisata Karya Jasa berisi rombongan wisata yang pulang dari Bali bertabrakan dengan bus Barokah yang akan kembali ke Jombang dari Yogyakarta. Penyebab tabrakan diduga karena sopir bus Karya Jasa mengantuk sehingga kendaraan masuk ke arah yang berlawanan. Di saat yang sama dari arah berlawanan muncul bus Barokah sehingga tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Danang Sumirat melaporkan dari Nganjuk, Jawa Timur. Saudara, jelang berakhirnya liburan sekolah, berbagai stasiun kereta api di Pulau Jawa terus dipadati penumpangnya. Kemacetan dan antrian kendaraan juga terjadi di berbagai jalan menuju Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bandara Soekarno-Hatta yang sore ini penuh dengan penumpang liburan sekolah. Inilah situasi di Stasiun Madiun, Jawa Timur. Sejak pagi hingga sore ini masih terus dipadati ratusan calon penumpang dengan tujuan berbagai kota di Jawa. Bahkan kereta yang baru saja tiba langsung diburu para penumpangnya dengan tanpa memperdulikan keselamatan. Di stasiun Tugu maupun stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, jumlah penumpang untuk kembali ke berbagai kota di Jawa mencapai 5.000-an penumpang. Untuk mengatasi lonjakan penumpang, PT Kereta Api telah menambahkan gerbong untuk berbagai jurusan di Jawa. Nggak dapat tempat duduk? Nggak dapat. Terpaksa duduk dari pintu ya? Iya. Nggak takut, Mas? Enggak, udah biasa. Di Cirebon, Jawa Barat, pihak Daop 3 Cirebon terpaksa menambah jadwal perjalanan kereta Cirebon Express serta menambah rangkaian gerbong. Pihak stasiun Kejaksan, Kota Cirebon mencatat ada peningkatan jumlah penumpang sekitar 120%. Antrian ribuan kendaraan yang akan balik ke Jakarta dan sekitarnya dari kawasan Puncak hingga sore ini terus meningkat bahkan padat merayap. Untuk mengantisipasinya, kepolisian memberlakukan sistem buka tutup dari dan menuju Puncak Bogor. Dari Merak, Banten, ribuan truk pengangkut sembako dan industri tujuan Pulau Sumatera hingga sore ini masih tertahan di luar areal Pelabuhan Merak, Banten. Penumpukan truk ini karena pihak PT ASDP atau Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Pelabuhan Merak lebih memprioritaskan angkutan kendaraan pribadi dan penumpang yang sepanjang 3 hari ini terus meningkat. Di Bandara Soekarno-Hatta, antrian calon penumpang memadati berbagai pintu masuk Terminal 1 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, berlangsung sejak pagi hari. Para penumpang kebanyakan berasal dari kota-kota besar di tanah air yang menghabiskan masa liburnya di Jakarta. Pihak Angkasa Pura mengakui ada kenaikan harga tiket tujuan sejumlah kota, terutama bila membeli pada hari keberangkatan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Melengkapi naiknya tarif dasar listrik, pemerintah mulai pukul 00 tengah malam nanti menaikkan tarif dua ruas jalan tol, yaitu tol Sediatmo yang menghubungkan Jakarta Bandara Soekarno-Hatta dan juga tol Jakarta Cikampek. Konsumen pun minta penyedia jasa jalan tol meningkatkan kualitas pelayanannya. Kenaikan tarif untuk jalan tol ruas Sediatmo dan Cikampek untuk semua golongan kendaraan telah disetujui Menteri Pekerjaan Umum dan akan mulai diberlakukan Senin 12 Juli 2010. Sediatmo ini 7-12%, yang Cikampek itu 9-11%. Kenapa 9-11? Itu kan nanti ada mobil kecil, mobil besar, ada truk dan sebagainya. Itu kalau dihitung ketemunya seperti itu. Namun belum semua pengguna jalan di kedua ruas tol ini mengetahuinya. Konsumen meminta pengelola jalan tol mengatasi kemacetan dan buruknya kualitas jalan. Belum tahu. Kalau naik atau gimana, yang penting jalan rusak, diperbaiki lagi, bagus gitu kan. Ya ini terlalu, PDA naik, semua kayaknya kondisi ekonomi lagi gitu. Setuju lah. Macet berarti kualitas jalannya juga, kalau bisa kualitas jalannya diperbaikin dulu Pak. Kalau bisa diperbaikin dulu baru kita mau naik, evaluasi dulu. Untuk jalan tol Sediatmo yang menghubungkan Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta, kenaikan tarif untuk kendaraan golongan 1 hingga 3 sebesar Rp500. Sedang untuk kendaraan besar golongan 4 dan 5, kenaikan tarif tol sebesar Rp1.000. Untuk ruas tol Cikampek, kenaikan tarif tol untuk kendaraan golongan 1 hingga kendaraan besar berkisar dari Rp1.000 hingga Rp3.500.
dan kenaikan ini akan kembali terjadi setiap 2 tahun sesuai undang-undang. Namun apakah konsumen juga akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik? Syamsun Nursam melaporkan dari Cikampek, Jawa Barat. Saudara, dukungan bagi aktivis ICW Tama S. Langkun terus mengalir. Setelah kemarin dijenguk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini Tama dijenguk oleh sejumlah tokoh yang menyayangkan aksi kekerasan terhadap peneliti rekening mencurigakan milik sejumlah petinggi Polri ini. Polisi didesak untuk mengungkap pelaku penganiaya Tama dalam waktu 2 minggu. 4 hari sudah Tama Satria Langkun dirawat di Rumah Sakit Asri, Jakarta Selatan. Aktivis ICW yang menderita luka di bagian kepala dan kaki itu belum bisa meninggalkan rumah sakit. Untuk mendukung Tama, sejumlah tokoh secara bergantian datang menjenguk. Mulai dari Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, pimpinan KPK Muhammad Yasin, pimpinan Komisi Yudisial Busyro Mukodas, serta Ketua Rois PBNU Masdar Masudi. Umumnya mereka ingin mengetahui kondisi Tama, serta kronologis penganiayaan terhadap peneliti rekening mencurigakan milik sejumlah petinggi Polri itu. Penganiayaan terhadap Tama dikutuk banyak pihak, termasuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemarin menghabiskan waktu sekitar setengah jam di ruang perawatan Tama bersama Satgas Anti Mafia Hukum. Kepada Presiden, Tama menceritakan penganiayaan yang dialaminya. Pada saat perawatan kita jaga dan sampai ada pihak lain lagi yang aneh-aneh. Keselamatan kita utamakan sebelum bertugas kembali. Kapolri sudah saya instruksikan dan Kapolri dengan jajarannya bekerja luar biasa sekarang untuk mengungkap siapa pelakunya. Pihak kepolisian berjanji akan mengusut tuntas kasus yang terjadi pasca maraknya pemberitaan sejumlah rekening gemuk milik petinggi Polri ini. Tak hanya Tama, kantor majalah Tempo yang pertama memberitakan soal rekening gemuk ini pun sempat dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Muhammad Amari menegaskan kejaksaan tidak pernah merekayasa penetapan mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra sebagai tersangka dalam kasus Sismin Bakum. Esok Senin kejaksaan akan kembali menjadwalkan pemeriksaan Yusril dan Hartono Tanu Sudibyo terkait kasus ini. 7 hari. Babak baru kasus Sismin Bakum yang menjerat mantan Menteri Yusril Iza Mahendra terus mendapat sorotan. Kejaksaan memastikan bahwa Yusril akan kembali diperiksa esok Senin dalam kasus dugaan korupsi Sismin Bakum yang diduga merugikan negara miliaran rupiah. Kejaksaan juga membantah jika penetapan Yusril sebagai tersangka merupakan sebuah rekayasa. Ini yang memang banyak yang ini kan negara nggak rugi, bukan begitu. Uang yang diperoleh dari hasil jasa pekerjaan pegawai negeri itu sebagai PNBP itu harusnya masuk ke kas negara. Dalam hal ini harus masuk ke Departemen Keuangan. Tapi ini tidak masuk kas negara, justru masuk ke kas swasta. Mengenai kerjasama dengan swasta kan tidak seperti itu seharusnya. Kejaksaan juga kembali mengingatkan publik bahwa persoalan hukum Sismin Bakum terkait dengan pemasukan ke kas negara yang justru masuk ke kantong para pejabat Departemen Hukum dan HAM pada saat itu. Yusril sebelumnya telah dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk diperiksa dalam kasus Sismin Bakum. Namun kedatangan Yusril ke Kejagung malah untuk mempertanyakan status Hendarman Supanji yang menurutnya tidak sah sebagai Jaksa Agung. Kedatangan Yusril sempat diwarnai drama penahanan Yusril dan kuasa hukumnya di dalam area Kejaksaan Agung. Tim Liputan SCTV melaporkan.